tentang illegal fishing, kemudian masalah transaksi narkoba, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama kami berdua, saya Eki Darmawan dan saya Ardi Putra. Kita akan membahas mengenai pengelolaan wilayah perbatasan. Nah, di sini mengapa kita mengambil topik yang menarik ini? Karena rata-rata saat ini mahasiswa juga sering kesulitan dan bingung untuk menulis apa, meneliti apa. Nah, di sini kita berdiskusi bagaimana cara mengelola perbatasan, kemudian masalah-masalah apa aja yang sering terjadi di perbatasan. Karena apa? Karena masalah perbatasan ini juga menjadi suatu objek penelitian yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa ilmu pemerintahan. Nah, kita bersama Pak Ardi di sini. Pak Ardi sebagai pemangku mata kuliah manajemen daerah perbatasan juga akan membahas apa sih sebenarnya pengelolaan perbatasan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Eki atas kesempatannya. Jadi di sini kita akan diskusi ringan ya Pak Eki ya. Iya, kita diskusi jadi berbicara terkait perbatasan. Jadi memang yang menjadi menarik itu kita berbicara perbatasan di Kepulauan Riau ini karena memang Kepulauan Riau ini menjadi wilayah yang sangat strategis ya Pak Eki ya. Apalagi kalau kita berbicara perbatasan, itu kita berbicara perbatasan darat, laut, dan udara. Tapi yang sering kita dengar saat ini, itu seringnya, apalagi kita di wilayah Kepulauan Riau, itu kita sering berbicara perbatasan, pasti perbatasan laut. Contohnya banyak kasus-kasus ya Pak Eki ya, kasus-kasus itu. Dan berbicara perbatasan, mungkin kalau secara umum Pak Eki mungkin sudah paham lah terkait perbatasan itu apa. Jadi secara umumnya berbicara perbatasan, maka berbicara terkait batas antar wilayah, baik negara satu dengan negara lainnya. Oke, berarti tadi ada perbedaan ya antara batas laut dan batas darat gitu. Karena kan kalau kita bicara Indonesia ini kan ada perbatasan antar negara yang dibatas oleh daratan. Kemudian kalau kita bicara Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan sebuah wilayah negara Indonesia yang memang dibatasi dengan perbatasan laut dengan negara-negara yang lebih banyaknya laut ya Pak Eki ya. Oke, tentunya di masalah perbatasan ini banyak masalah-masalah yang perlu dibahas, perlu dikaji terkait misalnya contoh tentang illegal fishing, kemudian masalah transaksi narkoba, kemudian ada transnational organism crime di situ, dan banyak hal-hal yang lain ya, seperti penangkapan kapal ilegal tersebut, masalahnya seperti apa, penyelesaiannya bagaimana. Nah, di mata kuliah manajemen perbatasan ini dan beberapa mata kuliah seperti politik kelautan juga membahas masalah hal yang sama. Mungkin Pak Ardi ada beberapa pendekatan nih kalau kita melihat perbatasan itu kira-kira secara perspektif apa sih untuk memandang pembangunan perbatasan itu? Oke, baik Pak Eki. Jadi memang dalam pengelolaan perbatasan, apalagi kita sudah ada terkait tentang peraturan presiden ya Pak Eki ya, terkait Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Bagaimana dalam pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan perbatasan itu, kita mungkin dulu yang sering kita dengar bahwa kita berbicara perbatasan pasti berbicara security ya Pak ya, security atau berbicara keamanan. Nah itu pasti yang sering kita dengar. Habis itu kita berbicara pendekatan dari BNPB yang terbaru itu bahwa ada pendekatan kesejahteraan dan ada pendekatan dari lingkungan. Itu Pak Eki, ada tiga pendekatan berarti ya Pak Ardi. Ada tadi pertahanan keamanan, security-nya, kemudian ada kesejahteraan, kemudian dari lingkungan. Mungkin Pak Ardi bisa lebih perjelas dan mendeskripsikan satu-satu Pak Ardi. Kita bahas dari
pendekatan security-nya dulu nih. Oke, Pak Eki. Nah, jadi menarik ya sebenarnya. Jadi secara umum kalau kita berbicara terkait pendekatan-pendekatan tadi. Jadi bicara dari beberapa pendekatan, contoh kita berbicara pendekatan keamanan. Kenapa kita membahas perbatasan itu tidak lepas dari pertahanan keamanan? Karena secara umum kita berbicara perbatasan itu pasti kita berbicara kedaulatan. Kenapa? Karena yang di perbatasan ini pasti dia yang terdepan ya Pak ya. Yang terdepan, yang paling depan, maka dialah orang yang paling pertama atau yang paling pertama menjaga dari kedaulatan. Sehingga apa? Sehingga perlu dari pertahanan keamanan yang ada di perbatasan. Terus kalau kita berbicara kesejahteraan, nah ini menarik lagi Pak Eki, apalagi kita bicara perekonomian pastinya kan, bicara kesejahteraan pasti bicara hal-hal yang memang terkait kesejahteraan masyarakat. Nah, bicara kesejahteraan pasti tidak lepas dari ekonomi. Bicara dari segi kesejahteraan mungkin banyak ya Pak Eki ya. Kita melihat potensi ya, potensi perbatasan, contoh di Natuna, Anambas dan wilayah-wilayahnya itu potensi dari kelautannya. Nah, itu yang bisa dikelola. Selain potensi kelautan, habis itu potensi dari pesisirnya, pesisir yang dikelola. Nah, yang terakhir itu terkait lingkungan. Apalagi kita berbicara perbatasan, maka berbicara lingkungan. Kenapa? Karena dalam pengembangan perbatasan pasti dia tidak terlepas dari proses lingkungan. Bagaimana dalam pengelolaan perbatasan itu dia menjaga ibaratnya lingkungan yang berkelanjutan. Jadi dia memakai itu, habis itu dia proses lagi supaya tidak barang ini tak hilang, tapi dia berlanjut gitu. Mungkin itu Pak Eki. Oh ya, menarik ya teman-teman semua. Ada 3 pendekatan dalam memandang sebuah pengelolaan perbatasan. Jadi tadi Pak Ardi sudah menjelaskan bahwa kita melihat perbatasan itu jangan dari aspek keamanan wilayah perbatasan saja, karena memang ke depan ini kita memandang perbatasan itu bukan wilayah terluar lagi, tapi bagian terdepan sebagai berandap, sebagai teras dari sebuah negara. Maka untuk keamanannya juga tidak harus terlalu mencekam. Dan harus ada poin kesejahteraan tuh. Jadi kita juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terdepan tersebut sebagai beranda kan, agar dilihat negara tetangga bahwa masyarakat di wilayah perbatasan itu sejahtera. Jadi kan kita melihat itu sebagai sebuah perspektif dalam mengkaji yang namanya perbatasan. Selanjutnya lingkungan ya. Lingkungan kita bicara tentang keberlanjutan tadi ya Pak Ardi. Jadi pembangunan yang berkelanjutan ya. Memang pemerintah ini ternyata butuh pendampingan yang secara terus-menerus dan berkelanjutan agar lingkungan yang dikelola, dioptimalisasikan manfaat potensinya dapat berlanjut kemanfaatannya sampai ke anak cucu berikutnya ya Pak Ardi ya. Iya betul. Oke, kemudian untuk pihak yang berwenang nih mengelola perbatasan, kemudian di Kepri ini lembaga-lembaga mana saja sih yang mengelola yang namanya kewenangan? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat di peraturan dari Perpres tadi Pak Eki, peraturan Presiden tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Jadi memang Badan Nasional Perbatasan ini kan dia di bawah langsung Presiden, karena badan ya, maka dia langsung di bawah Presiden, dan ada lembaga kementerian-kementerian pengarah dan seterusnya. Tapi yang tertinggi di BNPB itu ada sekretariat ya Pak Eki, mungkin sekretariat BNPB. Nah, itu yang tertinggi dalam pengelolaan perbatasan di pusat. Di bawah daerah pun, baik itu di provinsi maupun di kabupaten, itu ada BNPB provinsi, ada BNPB kabupaten, kota. Jadi memang di dalam aturan itu daerah-daerah perbatasan, di dalam undang-undang itu dia harus ada badan pengelolaan perbatasan untuk mengelola dari perbatasan tersebut. Selain dari BNPB pusat maupun daerah, mungkin dibantu juga dengan pemerintah daerah. Makanya anggaran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan pusat itu di APBN, provinsi itu di APBD provinsi, dan di daerah ada APBD kabupaten kotanya, begitu Pak Eki. Mungkin yang terakhir mungkin menarik juga nih Pak Eki. Maka kita berbicara perbatasan kan ada beberapa aspek ya Pak Eki ya.
ada aspek geografi, ada aspek hukum dan aspek politik. Iya, Ya. benar sekali. Benar ya. Jadi kalau kita bicara aspek geografi kan jelas wilayahnya, lingkup geografis dari wilayah tersebut. Kalau kita berbicara aspek hukum, maka kita berbicara terkait apa? Peraturan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengatur wilayah perbatasan itu sesuai dengan wilayah yang sudah ada tadi. Jadi lingkupnya sudah ada, maka diaturlah dengan peraturan perundang-undangan. Secara aspek politik begitu juga. Kenapa? Karena secara politik kan bicara kewenangan, bicara kekuasaan. Maka kekuasaan itu dia habis, ya kan? Habis mengelolanya ya perbatasan itulah. Pokoknya di luar perbatasan aspek itu sudah hilang lembaga dari politik itu, Pak Eki. Mungkin Pak Eki lah yang lebih paham lagi kan terkait perbatasan ini. Jadi tadi terkait awal kita bahas perspektif pendekatan dari perbatasan itu salah satunya ada security. Itu kalau kita bicara kelembagaan tadi kan selain lembaga yang mengelola dan mengurusi yang namanya perbatasan di pusat hingga ke daerah tadi kan ada lembaga-lembaga lain yang menjaga keamanan. Iya, betul. Ini ya. Ada dari TNI, kemudian ada dari Polri, selanjutnya juga ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perbatasan laut. Ada bea cukainya, baik ya, imigrasinya dan seterusnya. Wilayah perbatasan ini lintas antar negara. Iya, lintas antar sangat tinggi ya Pak. Iya. Kemudian di wilayah perbatasan ini juga banyak konflik dan masalah. Tadi kalau bicara politik juga ada pengaruh politik sebenarnya dari luar negeri. Ya, gitu kan. negeri. Ada pengaruh politik dari luar negeri yang mempengaruhi kondisi-kondisi di perbatasan ini. Ini gimana cara dari pemerintah seharusnya menanggapi hal tersebut, Pak Ardi? Oke, baik Pak Eki. Nah, terkait konflik, nah ini memang menarik. Apalagi sering kita terjadi konflik antar Laut Natuna Utara, Pak Eki ya, dengan Tiongkok dan seterusnya. Tapi memang yang jelas ya, secara aturan berarti kan Indonesia jelas dia memakai peraturan perundang-undangan. Apalagi di situ ada UNCLOS-nya ya, Pak Eki ya. Nah, UNCLOS itu terkait batas-batas wilayahnya sudah diatur. Makanya sampai saat ini kan memang tidak ada permasalahan karena sudah ada kesepakatan di internasionalnya ya, Pak Eki ya mungkin. Nah, itu ada kesepakatannya, oh ini wilayah Indonesia ini dari 1 mil sampai berapa mil gitu kan, dari pantai ini berapa mil ke laut. Nah itu kan sudah diatur sesuai dengan persetujuan atau sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada begitu, Pak Eki. Mungkin secara lebih menariknya mungkin nanti di sesi selanjutnya dan seterusnya kan kita lebih mengkaji lagi apakah dari aspek hubungan internasional. Mungkin kita lebih spesifik bahas kasus-kasus di perbatasan yang bisa menjadi topik riset teman-teman mahasiswa semua. Kemudian kasus-kasus dan permasalahan fenomena yang bisa dijadikan masalah penelitian. Mungkin untuk awal sebelum kita menutup sesi kali ini, Pak Ardi dapat disampaikan dulu ke teman-teman mahasiswa FISIP semua dan teman-teman mahasiswa lainnya bahwa di perbatasan Provinsi Kepulauan Riau ini, kalau yang ada di dalam Lokpri itu tidak semua kabupaten ya? Iya betul Pak. Ada beberapa kabupaten ini yang masuk dalam yang perbatasan ya Pak Eki ya. Ini di Provinsi Kepulauan Riau itu 2 kabupaten kota yang tidak masuk wilayah perbatasan. Itu Tanjung Pinang sama dengan Kabupaten Lingga. Selebih itu contoh Batam, Bintan, Karimun, Natuna Anambas itu dia masuk ke wilayah perbatasan. Nah, menarik tadi yang katakan Pak Eki juga terkait lokasi prioritas. Apa tuh lokasi prioritas? Nah itu kan menarik tuh, mungkin kalau waktu panjang kan lebih enak nih Pak Eki ya bicara lokasi prioritas, untuk apa nih ada lokasi prioritas dan seterusnya. Mungkin itu di sesi yang selanjutnya, mungkin itu ya Pak Eki, karena ini kan kita kan masih di awal ya Pak Eki ya, diskusi-diskusi awal. Oke baiklah teman-teman mahasiswa semuanya, semoga apa diskusi yang memulai awal ini dapat dijadikan masukan bagi teman-teman yang masih kebingungan nih buat nulis apa, buat riset apa, dan tonton terus sesi-sesi kami ke depan tentang perbatasan jika memang teman-teman tertarik untuk mengkaji yang namanya perbatasan. Sekian dari saya dan Pak Ardi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!